Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Saya selalu buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya doa terbaik buat kita semuanya ya. Dan semoga kita selalu sehat walafiat. Mumpung aku ini ada waktu sebentar, nggak tahu nanti bosku pulang jam berapa. Mungkin sebentar lagi ya, karena katanya beli makan gitu. Jadi aku menyempatkan waktu buat kalian, menyapa-nyapa kalian. Itu juga kangen. Ini seperti orang mengasah ya teman-teman, jadi mengasah cara bicara juga gitu, semuanya lah ya. Menurut aku ini untuk aku pembelajaran gitu. Jadi aku mau membahas tentang yang kemarin itu, baiknya di Hong Kong, yang baik-baik di Hong Kong, yang menguntungkan di Hong Kong itu. Terus yang sekarang ini aku mau membahas tentang eh, nggak baiknya waktu kita merantau di Hong Kong itu bagaimana gitu, apa aja gitu maksudnya. Jadi yang pertama itu adalah jarak. Tentunya jarak teman-teman ya. Jarak. Kenapa? Karena pertama kali kita ke Hong Kong, meskipun kita juga sudah bolak-balik, itu kalau sudah waktu cuti dan mau balik lagi itu, kalau berpisah dengan orang tercinta, keluarga tercinta, bahkan kekasih ataupun siapalah itu, pokoknya keluarga, dianggap aja semuanya itu keluarga, saudara gitu ya teman-teman. Itu pasti akan merasakan ada sedih gitu. Seandainya aja di rumah menghasilkan uang dan seandainya saja semuanya cukup tanpa harus merantau, itu yang dirasakan anak rantau teman-teman. Jadi yang kedua, nomor satu LDR, dan yang kedua itu waktu hari-hari di Indonesia seperti Lebaran, seperti Agustus, terutama Lebaran ya teman-teman, itu terasa banget. Biasanya hari puasa kalau kita di rumah mungkin siang hari kita bisa tidur, setelah itu kita bagi yang tadarus ya tadarus gitu ya, terus menyiapkan untuk makan, makan apa buat berbuka puasa, terus buat takjilan bareng-bareng gitu. Terus merasakan rasanya tuh kalau hari Ramadan itu rasanya kan adem banget gitu. Nah, kalau di sini juga rasanya beda teman-teman. Cuman kalau memang niatnya ibadah ya udah, kalau puasa itu sama aja gitu. Tapi perasaan yang karena kita meninggalkan orang rumah yang biasanya di rumah bagaimana makan bareng semuanya ada seperti itu. Kalau hari puasa itu tentunya kan lebih spesial kan menu-menunya gitu itu. Terus kalau hari Lebaran teman-teman, itu juga bikin giris itu waktu malam takbir. Walaupun kita nggak mendengarkan takbir di sini, otomatis kita melihat di HP gitu ada takbiran seperti itu, rasanya tuh aduh bagaimana banget gitu, rasanya tuh sedih banget seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau kembali lagi kita harus bisa menyetel perasaan kita waktu tujuan kita apa gitu, jadi harus tahu itu teman-teman biar nggak berkelanjutan. Dan nggak enaknya lagi yang ketiga adalah penyesuaian. Kalau waktu saat-saat penyesuaian teman-teman, kita belum diterima di majikan baru, kalau kalian langsung mendapatkan orang bos yang welcome, itu bagus teman-teman ya. Itu selain takbiran yang bikin nyes, itu penyesuaian diri di sini. Apalagi kita nggak pernah merantau sama sekali, ataupun nggak ada pengalaman waktu merantau di rumah, langsung saja kerja di sini. Kalau langsung mendapatkan nasib baik, kita ketemu bos yang baik, itu oke, kita nggak merasakan tahap-tahap itu ya. Ini yang aku bicarakan adalah bagaimana kita yang dapat bos pertama-tamanya itu nggak nasib baik teman-teman, yang seperti aku alami. Nah, penyesuaian seperti itu tuh sangat, aduh nggak karuan rasanya teman-teman. Rasanya tuh kayak mau lanjut apa enggak ya gitu, mau lanjut apa enggak ya, bisa enggak ya, aku pasti kayak gitu. Dan penyesuaian itu nggak cuma 1 tahun teman-teman, berbeda-beda ya, tergantung. Kalau bos kita juga cepat nerima, kita juga sama bisa penyesuaian cepat juga gitu. Tapi ini ngomongin yang bos yang nggak cepat nerima teman-teman. Terkadang penyesuaian itu waktu kita diterima itu 2 tahun. Jadi kontrak pertama itu baru bos itu punya hati kalau memang lanjut ya. Seperti itu teman-teman rasanya. Terus yang keempat adalah kalian kalau nggak dapat bos yang baik pengertian juga, tidurnya tuh seenaknya mereka, meskipun mereka sudah tahu bahwa eh, pembantu itu jam berapa sih gitu, TKW itu jam berapa sih tidur gitu. Aku pernah dapat pengalaman teman-teman, dulu tuh tidur aku sampai jam setengah satu, kadang jam setengah dua, karena ngajarin anaknya ngerjain PR nggak bisa-bisa seperti itulah, terus dihukum seperti apalah gitu. Jadi aku nggak boleh juga tidur kalau anaknya itu belum tidur teman-teman. Jadi anaknya lagi diajarin,
pembantunya besok juga kerja nggak mau tahu gitu, yang terpenting semuanya nggak boleh tidur gitu. Nah itu yang bikin aduh ini bisa nggak ya gitu loh, kayak kerasan nggak kerasan gitu waktu bener-bener ya teman-teman, rasanya tuh nggak karuan banget gitu, nggak karuan banget perjuangan aku, perjuangan TKW itu benar-benar besar. Kecuali nasibnya langsung baik, aku ngomongin yang bukan yang nasib baik-baik ya, ini nasib yang eh, kebanyakan dialami juga, tapi juga kebanyakan sebagian yang langsung mendapatkan bos baik. Nah ini sesuai yang apa aku alami gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman, gajian. Jadi ada yang gajiannya tuh misalnya ini udah tanggalnya, ada yang kelewat 1 minggu, 2 minggu, dan kita sebenarnya pas gajian itu sudah membutuhkan lagi uang. Karena begini, waktu kita gajian itu uangnya kita kirim ke rumah, kebanyakan seperti itu ya. Kita kirim ke rumah, ini yang baik-baik, maksudnya yang mbaknya lurus-lurus lurus-lurus aja gitu, nggak memikirkan diri sendiri, memang memikirkan untuk masa depan lah gitu. Pokoknya nggak tahu dikirim ke siapa atau buat tabungan gitu. Yang terpenting takutnya kalau megang di sini banyak-banyak itu takutnya nanti semuanya akan habis gitu. Makanya dipulangkanlah di rumah gitu lah. Setelah itu guys, kalau dipulangkan di rumah itu mungkin kita dalam sebulan setelah gajian itu untuk sebulan lagi yang mau datang menunggu gajiannya lagi itu otomatis kita uangnya tuh mepet banget. Kalau aku dulu cuma 500 teman-teman, dan itu udah buat libur, buat beli kartu, buat apa semuanya kayak gitu. Itu ngempet banget untuk beli jajan yang lainnya, kalau kepengen tuh aku nggak beli karena nggak bisa, kurang gitu. Beda sama sekarang, aku tuh aku lebihkan gitu karena aku mikir ya aku harus kasih reward sendiri buat diriku gitu, karena sudah lama banget selalu diempet-empet keinginan, dan itu nggak adil banget buat diriku. Yang dulu aku kepengen banyak les seperti bahasa Inggris, les dandan, dan les kegiatan lainnya seperti itu make up dan yang lainnya, itu aku minat banget dulu, tapi aku tahan juga karena aku nggak mau mengeluarkan biaya teman-teman. Dan itu yang ada di kepala aku dulu, aku harus pulang sukses kalau aku les kayak gini apa itu sebenarnya memang bagus untuk jangka panjangnya, aku jadi tahu gitu, jadi banyak belajar. Kalau sekarang mikirnya kayak gitu, kalau dulu tuh enggak, aku nggak bisa beli ini, niatku pengen beli tanah terus uangnya nggak ngumpul-ngumpul, seperti halnya kita kuliah gitu teman-teman. Kalau kita kuliah kan otomatis hmm, punya ibu TKW ataupun ya ibu TKW ini yang aku tahu aja dari orang-orang yang punya ibu kerja di sini gitu. Terus cerita sedikit bahwa membiayai kuliah jadi uangnya sudah habis di situ, tapi nggak nyesel karena buat anak gitu loh. Jadi nggak punya tabungan, ya udah itu tabungannya ya di anak, itu bikin anak seneng itu sudah gitu ya. Jadi gaji terlambat itu yang bikin sedih juga di sini teman-teman. Terus teman-teman ada yang juga dapat tidur yang selanjutnya ya, nomor berapa ini tadi, yang selanjutnya 5 kalau nggak salah. Nah ada yang tidurnya itu cuman di lantai juga ada teman-teman, jadi ada yang di dapur. Dulu tuh seperti itu dulu ya, kalau sekarang mungkin karena banyak demo dan yang lainnya mungkin lebih baik lagi, aku nggak tahu. Tapi kalau aku sendiri, aku di sini di ruang tamu menurut aku sudah layak aja, aku sudah bersyukur, sudah layak lah gitu. Jadi aku nggak komplain yang bagaimana, terus maksudnya aku sudah bersyukur gitu, niatku sudah cari kerja ya udahlah gitu. Kalau ada orang yang nggak bisa itu juga, ah nggak bisa tuh kayak gini, fasilitasnya kok seperti ini gitu loh. Tapi kalau aku ya udahlah gitu ya. Banyak juga yang tidur di sini, pokoknya nggak di dapur. Di dapur itu kan tempat untuk masak dan yang lainnya, tapi mungkin kalau aku pun nasibnya juga di dapur, itu gimana lagi, ya udah itu. Mungkin kalau untuk jangka panjang, kalau aku masih kerja di sini lama, mungkin juga pilih-pilih gitu kalau mungkin loh seandainya di dapur. Tapi kalau untuk cuman satu kontrak itu sayang banget kalau kita pindah-pindah gitu teman-teman. Nah seperti itulah, buat kalian yang tahu tambahannya silahkan ditambah ya teman-teman, karena ini aku nggak bisa konsentrasi banget, kepikiran sama anaknya Mbah yang nanti tuh datang. Dan sekarang tuh pintunya itu langsung buka pakai tombol tangan, otomatis aku nanti langsung kaget gitu. Kalau dulu kan langsung bel pintu ya, nggak semuanya punya sosi kunci gitu. Jadi untuk menjaga nih aja, ya udah ini sudah muncul di kamera dan aku bikin video. Kalau nggak bikin video tuh kayak ada yang kurang gitu, aku kayak nggak belajar. Aku istilahnya ini lagi belajar sendiri, bagaimana aku ngomong, bagaimana aku ngomongnya tuh bisa
beraturan gitu sebenarnya, berurut gitu. Karena aku pun biasanya cerita ke temenku, ke suamiku itu selalu dikomplain. Ngomongnya tuh jangan lari-lari, habis ke sini langsung ke sana gitu loh. Jadi habis itu balik lagi ke sini, itu kan pusing yang mendengarkan. Makanya ini dengan aku bikin video juga, aku tuh belajar untuk diriku sendiri teman-teman, biar aku tuh bisa ngomong dengan tertata dan yang mendengarkan itu juga nggak kesusahan. Jadi bisa menyaring apa sih sebenarnya yang kamu omongin gitu, bisa menjawab, nggak bingung yang mana ini yang harus dijawab gitu loh. Nah, karena tingkat fokusku itu nggak tahu ya hilang gitu loh teman-teman, kayak nggak beraturan gitu. Ya udah sampai di sini dulu tentang nggak baiknya di Hong Kong. Buat kalian yang tahu silahkan ditambahi ada apa aja, ada apa lagi yang mungkin pengalaman kalian rasakan nggak enaknya di Hong Kong. Sampai di sini dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Dadah.